Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Setelah cahaya menyilaukan awalnya memudar, mata pedang Lu Jiajia menyesuaikan diri dengan kecerahan tersebut, dan ia dapat dengan jelas melihat sosok Ning Changjiu. Seorang pemuda berpakaian putih, berbalut putih salju, berdiri di atas laut. Matahari yang menyilaukan kembali berkobar, lalu menyusut dengan cepat, akhirnya menjadi siluet matahari merah tua di belakangnya. Matahari menggantung tinggi, bagaikan totem murni, dengan seekor gagak emas berputar-putar di dalamnya, seperti bintik matahari. Rambut hitam Ning Changjiu tergerai, wajahnya terukir dalam cahaya, perpaduan antara keanggunan masa muda dan ketampanan ilahi. Ia bagaikan danau yang dipenuhi sinar matahari, dipenuhi keindahan suci dan bercahaya. Wujud spiritual Liu Siwan melayang di sampingnya, tampak semakin halus, bagaikan kabut cahaya yang tak pernah pudar. Keindahan halus gadis roh pedang dan ketampanan serta kesucian pemuda berpakaian putih itu berpadu, memantulkan matahari merah tua, bagaikan utusan dari surga, atau mungkin bahkan surga itu sendiri. Angin beriak, air tetap tenang, laut sunyi di bawah sinar matahari yang berkilauan. 1000 kaki jauhnya, cahaya keemasan Tianji tersapu olehnya. Tombak suci, yang terbuat dari api, yang digenggamnya mulai meleleh. Retakan di topeng emasnya semakin jelas, seolah seluruh wajahnya akan terbelah dua oleh bilah pedang. Lu Jiajia belum pernah melihat Ning Changjiu dalam kondisi seperti ini sebelumnya. Ia begitu dekat, namun ia terasa sejauh matahari. Namun perasaan ini hanya sesaat. Tak lama kemudian, embrio pedang yang telah menyatu dengan tubuhnya mulai mengingat suara yang jernih, seolah memanggil matahari dengan kerinduan dan rasa kedekatan. Emosi ini menjangkitinya, dan tubuhnya perlahan berubah, dipenuhi cahaya suci. Bayangan Tianji menatap pemuda itu, seolah terlahir kembali, emosinya tetap tenang. Kau masih jauh lebih lemah daripada saat itu. Ning Changjiu berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membunuhmu di Laut Selatan. Itu sudah cukup. Pedang putih keperakan itu, bagaikan matahari terbit, tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Dengan Ning Changjiu sebagai pusatnya, lautan sejauh 10.000 mil bermandikan cahaya merah tua ini. Tianji menatapnya, geraman pelan keluar dari tenggorokannya, geraman yang terdengar seperti desahan. Kuda Dewa Perak tanpa lengan itu berhenti meraung dan mundur sepenuhnya ke samping, kepalanya tertunduk dalam diam. Ning Changjiu merasakan sesuatu dan menyerang dengan pedangnya. Pedang itu, dengan kecemerlangannya yang tak tertandingi, menghantam Tianji, tetapi tak mampu bergerak sedikit pun. Sebuah wilayah abu-abu muncul di hadapan Tianji bagai perisai. Di bawah mahkota kekaisaran Tianji, sesuatu seperti duri tumbuh. Punggungnya tertusuk, dadanya tertusuk. Kehadiran agung tumbuh di sepanjang kontur aslinya, dan wajah di balik topeng itu berubah dengan cepat. Wujud mistis. Kecuali benar-benar diperlukan, seorang penguasa tidak akan mengaktifkan wujud mistis mereka, karena itu akan mengurangi misteri mereka dan melemahkan kekuatan mereka secara fundamental. Yang terpenting, itu bahkan dapat membuat mereka kehilangan kendali dan menjadi gila, tak mampu melepaskan diri. Namun, menghadapi Ning Changjiu, yang telah naik tahta kerajaan ilahi, Tianji tetap memilih untuk mengaktifkan wujud mistisnya. Pangeran Kegelapan menyalakan bintangnya, dan samar-samar ia bisa merasakan emosinya. Jika ia tidak bisa membunuh pemuda ini, ribuan tahun usahanya dan kejayaannya di masa depan yang tak terhitung jumlahnya akan sia-sia. Di dalam alam kelabu, kuda langit membentangkan wujudnya yang ganas dengan raungan panjang. Wujudnya tidak menyerupai kuda maupun rusa, perpaduan hitam dan putih, emas dan tulang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ia pertama kali naik tahta, para dewa kuno lainnya tidak yakin, menganggapnya tidak layak memimpin. Maka, kuda langit mempertanyakan wujud aslinya. Mereka yang menjawab, kuda, binasa, mereka yang menjawab, rusa, juga binasa. Di bawah tekanan yang mengerikan, para dewa kuno akhirnya membungkuk, memanggilnya sebagai tuan. Mereka yang memanggilnya sebagai tuan selamat. Sejak saat itu, wujud aslinya tidak penting, itu hanyalah simbol unik baginya sebagai tuan. Kenangan masa lalu melayang ke dalam tubuhnya, dan pedang pemuda berpakaian putih itu kembali menyerang. Pedang ini pernah membuat banyak dewa iblis kuno gemetar ketakutan. Kini, meskipun ia tak yakin bisa mengalahkannya, ia memiliki keberanian untuk menghadapinya secara langsung. Sebuah benturan keras menggema di seberang lautan. Kekuatan benturan ini hampir sama dahsyatnya dengan hantaman bintang pecah yang jatuh ke laut utara. Lu Jiajia menyegel pedangnya untuk menangkis gelombang kejut, hanya untuk menyadari bahwa seberkas sinar matahari telah menghalangi jalannya, menangkis sebagian besar kekuatan tersebut. Di tempat lain, kuda Dewa Perak, tak berdaya dan tak berdaya, meratap di bawah gelombang kejut yang dahsyat, baju zirahnya hancur dan tubuhnya dipenuhi retakan. Suara benturan yang tersisa bagaikan suara rendah terakhir dari kata angin. Dua cahaya keemasan saling bertautan, dan setelah tabrakan, mereka melesat menuju laut, menembus awan dan memasuki udara tipis kehampaan. Mereka bertabrakan berulang kali di langit, mengirimkan riak-riak ruang angkasa yang menyebar dan memicu fenomena aneh di Middle Earth dan Southern Earth provinsi.
Zhongze, Xiao Huang de Zhang Ming Zhu Huo, Xing Tai, Kan Sangku, Nage Jiao Ning Zhang Jiu de Si Hu Zhen de Cheng Jiu Le Sen Wei A, Ye Chan Gong, Ze Ye Zai Ni de Yu Liao Zi Zong Ma, Bai Chang Hui Guo Tu, Kan Ze Mian Bei Guo de Yong Zong de Jiao Xiao Sao Nu, Zong Jue de Han Si Wei He, Chike, Napa Si Yuan Zai de Si Guo de San Qian Si Jie, Zhao Xiang Er de Sui Jing Zi Zong, Ming Liang de Zi Xian Fan Ming de Jiao Chuo Ze, Ze Mian Sui Jing Ye Yin Wei Kui Tan Er Seng Chu Le Yi Bo Yu Yi Bo de Lian Yi. Tate Bie Si Wang Lai Geren Bang Zi Jizou Ta Yi Dun, Ru Jin Kan Lai, Hai Si Ji Su Sui Ju Eling Ren An Sin Si Eya, Sao Nu Wo Jin Le Kuan Tu, Mu Bu Zuan Jing de Ding Ze Sui Jing, Bu Zi Wei He, Ta Zong Yu Yi Zong Ning Zhang Jiu Zi Dao Zi Ji Zai Kanta de Gan Jue. Tidak diketahui berapa lama perang para dewa ini akan berlangsung. Dampaknya sangat luas. Selain menara Piao Miao, yang paling dekat adalah Sekte Roh Kuno. Formasi Sekte Roh Kuno terhimpit oleh aliran udara eksternal. Meskipun para murid di dalamnya telah melihat dunia, mereka tidak dapat menahan cobaan jangka panjang seperti itu. Kebanyakan dari mereka tidak tertarik pada pelajaran dan sangat panik. Gelombang pengaruh ini juga mencapai kerajaan kuno dunia bawah. Cao Xiaoli terbangun dari mimpinya. Hari ini, ia memimpikannya gedung merah itu lagi. Ia memimpikannya dirinya sendiri, kurus dan sendirian dalam gaun pengantinnya, duduk di dalam, menatap cahaya lilin dengan linglung. Ia menarik pikirannya keluar dari kekosongan itu dan membuka matanya untuk melihat seorang gadis berpakaian putih berdiri di pintu aula, gaunnya berkibar seperti bunga pir. Menikahlah dengan istri guru. Cao Xiaoli masih sedikit mengantuk dan langsung membuat kesalahan. Setelah tersadar, ia ingat bahwa itu adalah Xiaoling. Ning Xiaoling menoleh dan menatapnya, dengan kesedihan di antara alisnya. Adik perempuan yang dulu begitu muda ini kini telah tumbuh menjadi gadis yang anggun dan cantik. Pakaian dan temperamennya mirip dengan Lu Jiajia, yang paling ia kagumi. Menikahi istri tuan. Hei, apakah Suster Xiaoli tertidur lagi? Ning Xiaoling tersenyum tipis. Cao Xiaoli, mengenakan gaun putih sewarna dengannya, menghampiri Ning Xiaoling dan ikut memandang keluar. Apa yang terjadi? Tanya Cao Xiaoli. Begitu selesai berbicara, ia melihat lingkaran riak-riak sumbang muncul di langit di atas alam baka. Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Zhou Yu menghampiri saat mendengar suara itu dan ikut menatap langit. Sebagai seorang penyair, ia berperan sebagai penyihir, bergumam misterius, bencana alam dan invasi iblis asing merupakan berkah sekaligus bencana besar. Jika kita berhasil menghindarinya, mungkin inilah kesempatan bagi Laut Samsara untuk terbuka kembali. Cao Xiaoli mengerutkan kening dan berkata, apa yang kau bicarakan? Zhou Yu menggaruk kepalanya dan berkata, inilah yang dikatakan penguasa alam baka kepadaku sebelumnya. Aku tidak ingat persisnya, tapi kurang lebih begitulah artinya. Laut Samsara, gumam Ning Xiaoling. Akhir-akhir ini, Laut Samsara, yang telah terpendam selama bertahun-tahun, tampaknya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hubungannya dengan Laut Samsara juga semakin erat, dan otoritas yang sebelumnya hanya dimiliki oleh penguasa dunia bawah perlahan-lahan mulai direalisasikan. Namun, ini baru permulaan. Ketika kerajaan dunia bawah benar-benar tumbuh lebih kuat, ketika ia benar-benar mengendalikan segalanya, aku khawatir kakak laki-laki dan gurunya akan memiliki anak. Cao Xiaoli menatap gadis yang tampaknya mudah ditipu ini dan bertanya, apakah penguasa dunia bawah mengatakan hal lain kepadamu? Zhou Yu merenung lama, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak ingat. Cao Xiaoli sedikit kesal dan berkata, bagaimana mungkin kau tidak ingat apa-apa? Bagaimana mungkin kau membantu adik perempuan kita seperti ini? Zhou Yu merasa dirugikan dan berkata, mungkin ini harga kecantikan dan bakat. Cao Xiaoli enggan berkomunikasi dengannya. Ia menatap Ning Xiaoling dan berkata, aku akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya, tidak, kakak seniorku menyuruhku mengawasimu. Jangan berkeliaran. Cao Xiaoli berkata dengan tulus, ayo kita pergi ke Sekte Roh Kuno. Jangan khawatir, kita tidak akan pergi jauh. Ning Xiaoling meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tenang, tidak, tetaplah di sini dan jangan pergi kemanapun. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada kakak seniorku? Sambil berbicara, Ning Xiaoling seperti teringat sesuatu. Ia berhenti menatap langit dan kembali ke aula. Cahaya lilin berkelap-kelip di aula yang remang-remang. Gerbang menuju Laut Samsara tertutup, dan hanya dia yang punya kekuatan untuk membukanya. Ning Xiaoling duduk bersandar di singgasana, kesadarannya terhubung dengan Laut Samsara yang sunyi, yang sekarang dikenal sebagai Laut Reruntuhan. Tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa ia pernah menggunakan Laut Reruntuhan untuk melihat dunia luar, tetapi laut itu begitu tinggi sehingga yang ia lihat hanyalah kehampaan putih. Namun sekarang, kakak laki-lakinya dan musuh sedang bertempur di langit, dan mereka mungkin sudah dekat dengan Laut Reruntuhan. Maka Ning Xiaoling pun mencoba. Dengan menyamar sebagai penguasa dunia bawah, lautan reruntuhan yang tak terbatas terbuka untuknya. Kesadaran Ning Xiaoling meninggalkan singgasana dunia bawah dan memasuki kehampaan yang luas. Ia melihat ke bawah dari atas.
Pikiran gadis itu bergetar. Benar saja, dua bayangan keemasan muncul di pandangannya. Meskipun ia tidak bisa melihat dengan jelas, matanya masih terasa sedikit perih. Meskipun ia tidak bisa melihat wujud aslinya, ia bisa merasakan sedikit suasana pertempuran. Tianji, yang telah mengaktifkan wujud mistisnya, benar-benar telah jatuh ke dalam kegilaan. Getaran sosoknya, getaran pedang dan tombaknya, membelah angkasa bagai merobek kertas rapuh. Kemanapun sosoknya lewat, kehampaan yang runtuh itu membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dewa Langit adalah dewa yang melindungi jalan surga, tetapi saat ini, Ning Changjiu tampak lebih seperti dewa sejati daripada Tianji. Ning Xiaoling menatap lama sebelum akhirnya melihat kakak laki-lakinya. Ia melihat mata emas kakak laki-lakinya, matahari merah tua yang menggantung di belakangnya, burung gagak yang berputar-putar, dan gadis roh pedang yang tampak seperti Liu Xiwan. Ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia mengepalkan tinjunya, dengan gugup bersorak untuk kakak laki-lakinya, menyesali ketidakmampuannya untuk benar-benar mengendalikan laut reruntuhan, tidak mampu melepaskan hukuman ilahi untuk membunuh Tianji. Tak lama kemudian, kesadarannya tak lagi mampu menangkap kehadiran kakak laki-lakinya yang bagaikan dewa. Pertempuran berlanjut, dan bahkan sebagai penonton belaka, Ning Xiaoling merasakan getaran mengerikan ruang angkasa dalam pertarungan hidup dan mati. Untungnya, dalam pertempuran ilahi ini, bahkan dengan Tianji yang membangkitkan wujud mistisnya, kakak laki-lakinya masih memiliki keunggulan yang jelas. Dulu ketika cahaya bulan bersinar terang dan yang tak terlihat masih hidup, baik guru maupun kakak perempuan senior tidak takut pada proyeksi Dewa Langit. Kesenjangan antara proyeksi dan wujud aslinya masih jauh dari terkompensasi oleh kebangkitan wujud mistis. Namun, sisa kerajaan Ning Changjiu masih jauh dari sempurna, dan logika mistisnya belum sepenuhnya kokoh. Oleh karena itu, wilayah kekuasaannya saat ini masih jauh tertinggal dari kakak senior ketika yang tak terlihat dibangkitkan. Semakin tinggi wilayah kekuasaannya, semakin besar pula kesenjangannya. Jadi, meskipun ia bisa menaklukkan Tianji yang murka, ia tidak bisa menghunus pedang peraknya dan langsung membunuhnya. Tianji melesat melintasi angkasa yang luas, setiap raungan dan raungannya merupakan fenomena langit yang berubah, sebuah manifestasi kekuatan. Ning Changjiu belum pernah benar-benar mendapatkan kembali kekuatannya, kecerahan abadi. Namun hati pedangnya tetap murni, tak ternoda. Setiap serangannya benar-benar lurus dan dahsyat. Selicin apapun taktik Tianji, ia mampu mematahkannya dengan telak dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Wujud mistis Tianji ditebas oleh pedang Ning Changjiu, ujung dan durinya yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, patah, dan hancur menjadi bayangan. Sesekali, Tianji akan menembus ujung pedangnya, menusuk dadanya dengan tanduk dewa, lalu mengutuknya dan mendorongnya kembali ke permukaan, menjerumuskannya ke dasar laut yang tak terduga. Ning Changjiu bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri, Liu Xiwan akan secara otomatis menghilangkan kutukan yang mengganggu pikirannya. Mereka menghidupkan kembali sensasi pertempuran berdarah mereka melawan penguasa berdosa. Liu Xiwan berperan sebagai pedangnya, menjaga kewarasannya, memungkinkannya untuk fokus pada pertempuran melawan Tianji. Ketajaman mereka telah diasah lebih jauh daripada saat mereka pertama kali bertemu penguasa berdosa. Jauh di bawah dasar laut, gerakan Ning Changjiu dan Liu Xiwan tersinkronisasi, sebuah hubungan yang sejati. Niat pedang gabungan mereka memungkinkan setiap serangan melepaskan kekuatan mereka 2 kali lipat. Ning Changjiu menggenggam pedang dewa dengan kedua tangan dan diam-diam melafalkan mantra Tao. Cahaya pedang bersinar terang, matahari merah tua menyinari laut dalam. Tanduk dan kuku Tianji tampak melunak dalam cahaya. Pedang panjang itu menusuk ke depan, inci demi inci, menembus inti wujud mistisnya. Dalam pertarungan antara keduanya, Tianji ditarik ke dalam kegilaan dan kekacauan oleh raksasa tak terlihat. Dasar laut di bawah mereka runtuh berkeping-keping, pusaran air menyatu, puncak-puncak laut runtuh, dan banjir gelembung membubung dari kedalaman. Ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya hancur lebur oleh energi pedang sebelum mereka sempat bereaksi. Permukaan laut terbelah, dan Ning Changjiu sekali lagi menusukkan pedangnya ke arah Tianji, melesat ke angkasa. Mereka bertarung dari fajar hingga senja lagi. Pedang perak dingin dan tubuh mistis, yang dikenal karena keabadiannya, saling membelah. Di tempat pedang menembus tubuh kuda langit, bukan darah yang mengalir keluar, melainkan serpihan mitologi. Di dalam serpihan-serpihan ini, terdapat gambaran kecil dari kehidupan kuda langit yang penuh pertempuran. Di laut di bawah, Lu Jiajia telah mengalahkan kuda langit perak dan membuatnya melarikan diri. Jubah pedangnya yang bersih terjatuh kembali ke laut. Saat ia hendak mengangkat matanya untuk mengamati situasi, ia merasakan sesuatu yang aneh dan berseru. Lu Jiajia menundukkan kepalanya dan menatap laut. Airnya berkilauan, dan beberapa serpihan transparan mengapung di dalamnya, seperti serpihan organ dalam, tetapi jauh lebih bersih. Lu Jiajia memancarkan energi pedang, melilit salah satu serpihan, dan menggunakan indera spiritualnya untuk memata-matainya. Bang! Sesuatu menyerbu indera spiritualnya tanpa henti. Namun, benda itu tidak memiliki niat jahat, melainkan suara yang berulang-ulang, suara yang sama yang didengar Ning Changjiu di reruntuhan menara kerangka.
Namun, suara ini bukanlah suara mimpi satu kata, melainkan jauh lebih jelas. Kota terpencil yang agung dan jauh, tulang-tulang dewanya terkubur. Di laut utara yang dalam dan murni, Kunpeng menyertai. Di tepi kerajaan awan, pilar kerajaan tenggelam. Di makam Huang kuno, kepala naga biru langit terpenggal. Petik 2. Suara itu bergema tanpa henti, kata-kata kota kesepian, laut utara, kerajaan awan, dan Huang kuno diucapkan dengan penuh penekanan, diwarnai kebencian dan keengganan yang mendalam. Lu Jiajia membayangkan seekor naga tua yang membusuk berjuang di penjaranya yang dingin, kepalanya menyembul dari lumpur dan mengeluarkan instruksi seperti kutukan dengan suara kering dan serak. Perasaan itu semakin kuat, serpihan kesadaran mengambang di permukaan laut, gelombang amis seperti desahan dari tenggorokan naga yang membusuk. Jari-jari ramping Lu Jiajia membentuk bunga teratai dan memegangnya di antara alisnya. Energi pedang yang tajam menyala dari jari-jarinya, memutuskan erangan fragmen yang tak henti-hentinya. Kesadarannya kembali jernih. Lu Jiajia menghela napas lega. Ketika ia mendongak, bintang-bintang menggantung tinggi di langit. Saat itu sudah tengah malam. Pertempuran antara Ning Changjiu dan Tianji hampir berakhir. Seandainya ada bulan, dunia tipis ini pasti akan dipenuhi cahaya keperakan, menghiasi medan perang dengan keindahan bak mimpi. Namun kini, cahayanya redup, menyerupai bangunan kosong yang telah lama kosong. Ning Changjiu berdiri di tengahnya, matahari merah tua menggantung sendirian, gagak emas masih terlihat, jubah putihnya masih bersih, dan pedang suci milik Sura pun tak tergores. Sementara itu, Tianji berada dalam kekacauan yang jauh lebih besar. Tubuh mistisnya perlahan-lahan melemah, kini setengah manusia, setengah rusa, dan setengah kuda. Tak terhitung luka menganga di sekujur tubuhnya, dan serpihan-serpihan mitos mengalir keluar, berhamburan seperti kepingan salju. Tianji jelas terluka parah, tetapi ia tertawa pelan, apa gunanya membunuhku? Kau tidak berani memasuki kerajaan Dewa Tianji, dan kau tidak boleh menyentuh tubuh asliku sama sekali. Hari kegelapan akan datang, dan begitu sulit bagimu untuk membunuhku sebagai proyeksi, bagaimana kau bisa mengalahkan Ke Wenzu yang menerima hadiah dari Pangeran Kegelapan, apalagi Pangeran Kegelapan itu sendiri. Ning Changjiu berkata, sang pedang suci seharusnya sangat dekat dengan Nanming, kan? Tianji mengangguk dan berkata, kau seharusnya bisa merasakannya. Ning Changjiu bertanya, bagaimana perbandingan sang pedang suci dengan proyeksimu saat ini? Saat Tianji berbicara, topeng emas itu hancur berkeping-keping dan jatuh di sepanjang retakan, di luar kerajaan dewa, aku tidak sebaik dia. Jika Pangeran Kegelapan menanamkan kekuatan suci padanya, itu sama saja dengan menciptakan Xuanfu lain yang bisa datang ke dunia manusia secara langsung. Kerajaan bulan telah dikepung, dan Chang'e sudah kelelahan. Tidak ada kemungkinan bagimu untuk menghentikannya. Pedang Ning Changjiu meluncur ringan dan mulus melewatinya. Ia menatap Tianji tajam dan bertanya, tidak bisakah aku menghentikannya sekarang? Tawa Tianji terdengar dingin. Aku bisa merasakan kerajaan lamamu tidak sepenuhnya mengenalimu. Bukan hanya itu, kerajaan itu sudah diambang kehancuran. Kau bahkan tidak berani melepaskannya sepenuhnya. Batasmu hanya menghalangi proyeksiku. Tianji terdiam, bahkan meramalkan sesuatu yang mencengangkan. Tunggu saja, sebentar lagi, kerajaan dewa lainnya akan terbuka. Seorang penguasa sejati akan turun ke atasnya, penguasa pembantaian. Bahkan jika kau selamat dari cengkeraman Ke Wenzu, kau takkan pernah bisa mengalahkannya. Bahkan, Tianji bahkan tidak melihat kemungkinan Ning Changji selamat dari cengkeraman sang pedang suci. Sang pedang suci terus-menerus mengasah pedangnya. Sejak di Samudra Utara, saat melawan keempat pengejarnya, ia telah mengasah sebuah pedang hatinya. Sepanjang perjalanan, ia berubah dari seorang pria paruh baya berambut gelap menjadi seorang pria tua berambut putih. Dengan mengorbankan waktu dan kerapuhan tubuhnya, ia akhirnya menemukan sebilah pedang yang memuaskannya, tersembunyi di dalam hatinya yang menua. Pedang ini akan menjadi pedang terkuat di seluruh dunia manusia dalam 500 tahun. Pedang ini juga yang digunakan Sang Santo Pedang untuk menyerah kepada Pangeran Kegelapan dan menerima anugerah ilahi yang sejati. Tianji, sebuah proyeksi, yakin ia tak mampu menghentikannya, dan tentu saja, Ning Changjiu pun tak mampu. Pedang ini akan segera tiba. Ia tak punya jalan keluar. Ning Changjiu tampak tak peduli dengan kedatangan Sang Santo Pedang. Ia bertanya, berapa banyak penguasa yang bisa hidup berdampingan di dunia ini? Tianji menjawab dengan lugas, 2. Siapa yang akan tiba selanjutnya? Tanya Ning Changjiu. Kau seharusnya bisa menebak jawabannya, kata Tianji. Jufu, seru Ning Changjiu. Jufu yang baru tak lain adalah mantan orang bijak Tianjun. 500 tahun telah berlalu, dan seorang santo akan muncul di dunia. Kalimat ini memiliki arti yang sangat berbeda ketika didengar oleh orang yang berbeda. Ayah mertua yang baru sangat peduli dengan kalimat ini. Ia akan membunuh apapun yang bisa membuat orang suci itu terlahir kembali di dalam buayan. Tianji tidak menjawab. Ia tampak seperti telah jatuh ke dalam kegilaan dan kekacauan. Tiba-tiba, ia meraung dengan marah. Jubah kaisar menari-nari liar tertiup angin. Ia merentangkan cakarnya dan menggenggamnya dengan santai. Tombak suci yang menyala-nyala kembali mengembun di telapak tangannya.
Api yang berkobar menerangi segalanya. Pada serangan terakhir, tanpa gerakan apapun, ia mengayunkan tombak suci itu ke atas dan menebaskannya ke kepala Ning Changjiu. Tatapan Ning Changjiu acuh tak acuh. Ia mengulurkan tangannya dan menekan ringan. Di belakangnya, matahari merah bersinar terang, menerangi langit seterang siang hari. Pedang perak itu menusuk sesuka hati dan mengenai tombak suci itu dengan akurat. Ketika keduanya bersentuhan, pedang itu terbelah menjadi dua, dan dua menjadi empat. Dalam sekejap, dunia virtual dipenuhi bayangan pedang berwarna putih keperakan. Tianji, penguasa para dewa, tampak redup di bawah cahaya dan kekuatan pedang yang menyerupai fajar kerajaan Buddha. Tubuh ilahi Tianji mulai hancur dalam cahaya. Topeng emasnya hancur berkeping-keping. Wajah tanpa wajah pun terungkap. Kemudian, wajah dan tubuhnya ditusuk oleh ribuan pedang, daging dan darahnya hancur menjadi abu. Jubah kuningnya yang compang-camping melayang di udara seperti kupu-kupu yang beterbangan. Namun, saat proyeksi Tianji hancur, ia tetap tersenyum, dan dengan suara tajam, ia menyampaikan ramalan. Wenzu akan datang. Kau, seperti ini, pasti akan mati. Ning Changjiu berdiri di kehampaan. Di bawahnya terbentang dunia manusia yang samar-samar, dan di atasnya, lautan luas yang sunyi. Ia mencengkeram pedangnya, enggan pergi, seolah menunggu sesuatu. Kata-kata terakhir Tianji bahkan bukan ramalan. Tak lama setelah sosoknya hancur, Wenzu muncul di perairan Nanming. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sang Santo Pedang telah tiba di Nanming sebelum Ye Changmong. Menurut perkiraan awal Sang Santo Pedang, ia akan tiba pagi-pagi sekali. Namun, saat itu baru pukul 3 pagi. Ini berarti wilayah Sang Santo Pedang telah semakin maju dalam perjalanan ke sini. Di Nanming, Lu Jiajia telah membunuh kuda jantan ilahi perak. Dari ketiga kuda jantan ilahi, pendeta dan penguasa surgawi masing-masing berwarna perunggu dan emas. Kuda medium milik kuda jantan ilahi perak hanyalah kedok, pada kenyataannya, ia adalah yang terlemah dari ketiganya. Ini tadinya merupakan bagian dari rencana Tianji, tetapi sekarang tampaknya sia-sia. Saat Lu Jiajia menyarungkan pedangnya, sesosok tua muncul tanpa peringatan di Laut Nanming, dipenuhi serpihan kesadaran. Jantung pedang Lu Jiajia bergetar karena khawatir. Ketika ia mendongak, lelaki tua itu telah lenyap. Sang master pedang merawat pedangnya. Pedang itu hanya bisa menyerang Ning Changjiu. Hanya dengan membunuh pria ini, yang dianggap oleh Dao Surgawi sebagai duri terbesar di mata, ia dapat mencapai persatuan dengan Dao dan mencapai keabadian. Dewa yang dulunya paling kuat akan mati di tangan pedangnya sendiri. Ini hampir tak terelakkan. Ning Changjiu tidak melarikan diri. Ia baru saja mengalahkan Tianji, dan energi serta semangatnya berada di puncaknya. Serangan pedang suci Sang Master Pedang setara dengan serangan puncak para dewa abadi terkuat. Jika Ning Changjiu tidak bisa menangkisnya sekarang, ia tidak akan punya kesempatan untuk lolos. Apakah kau punya keyakinan untuk menghentikannya? Suara Liu Siwan berdesir di hatinya. Ning Changjiu menjawab dalam hatinya, aku tidak berniat menangkisnya. Liu Siwan bingung. Sebelum ia sempat bertanya, sosok tua Sang Master Pedang perlahan melayang ke arahnya di langit berbintang. Ia tampak tua, tampak hampir mati, rambutnya yang layu tampak akan hancur seperti jerami jika ditarik pelan. Ia membawa pedang di punggungnya, pedang berkilau yang terbuat dari cahaya bintang, sangat kontras dengan sosoknya. Di mana lengan kananmu? Tanya Ning Changjiu. Patah, jawab Wenzu. Apakah lengan kirimu masih nyaman memegang pedang? Tanya Ning Changjiu. Aku masih membiasakan diri, kata Wenzu. Menggenggam pedang dengan tangan yang lain telah memberiku rasa segar baru yang telah lama hilang. Ini salah satu kejutan hidup. Ning Changjiu mengangguk, menatapnya. Kau melarikan diri dari kota awan kesepian ke laut selatan, hanya kehilangan satu lengan dalam pengejaran ini. Tiba di sini hari ini di saat yang tepat menjadikanmu benar-benar pendekar pedang terkuat di dunia. Sayang sekali kau tidak bisa disebut orang suci. Wenzu berkata, mereka yang hidup selamanya adalah orang suci. Itulah catatanmu untuk kata orang suci. Ning Changjiu berkata, dunia telah berubah, jadi catatanku saat itu salah. Wenzu perlahan menghunus pedang dari punggungnya dan berkata, sudah lama kukatakan ini hanyalah pergantian dinasti, bukan hal baru. Kehendakmu, pikiran jahat dari dinasti lama, seharusnya sudah kembali menjadi debu sejak lama. Jika kau menolak untuk pergi, maka aku akan mengirimmu ke liang kuburmu. Ning Changjiu memegang pedang, ujungnya menghadap pria itu. Itu tergantung pada apakah niat pedangmu cukup kuat, katanya dengan tenang. Wenzu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kau berencana untuk mengerahkan kerajaan lamamu? Darah dagingmu sendiri tidak dapat menghentikanku. Ning Changjiu tidak menjawab, tetapi ia mengikuti kata-kata orang suci pedang dan memperluas pikirannya, menyebarkan matahari merah tua di belakangnya. Alam virtual itu kembali diterangi. Sebuah kerajaan ilahi yang samar muncul di belakang Ning Changjiu, seperti mahkota aslinya yang disepuh dengan cahaya ilahi. 5 pilar ilahi yang menjulang tinggi tampak sangat mencolok. Kelahiran, pernikahan, menembak matahari, kematian, kelahiran kembali. Mereka membentuk barisan panjang yang membentang selama ribuan tahun, akhirnya membentuk sosok seperti sekarang, di sini dan saat ini.
Tatapan Kwenzu tertuju pada pilar, kelahiran kembali, lalu menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Pantas saja kau menolak mengerahkan kerajaan ilahimu, kata Kwenzu. Aku tidak tahu yang sebenarnya, tapi aku bisa merasakan ada yang salah dengan pilar ilahimu. Ning Changjiu tetap diam. Ia menggenggam pedang ilahi perak dan langsung melesat ke ketinggian. Seluruh kerajaan ilahi seakan bertumpu pada ujung pedangnya, jatuh bersamanya. Ekspresi Kwenzu tampak serius saat ia melancarkan tebasan pedangnya yang paling berharga dan telah lama ditunggu-tunggu. Tebasan itu adalah tebasan kesepian dan usia yang mendalam, maknanya tak terlukiskan. Jika sungai waktu mengalir di hadapannya, kemungkinan besar sungai itu akan terpotong olehnya. Saat pedang ilahi menebas, Kwenzu mengerutkan kening dan bergumam pelan, Pedang perak itu lenyap dari tangan Ning Changjiu. Roh pedang yang berkeliaran di sekitarnya seolah terserap paksa ke dalam tubuhnya. Sementara itu, di dalam kerajaan ilahi gagak emas, pilar kelima runtuh dengan kecepatan yang nyata. Kwenzu samar-samar melihat sebuah aula di dalam pilar, dihuni oleh seorang pemuda dan seorang wanita muda. Ia bingung. Sekalipun pilar itu palsu, dan ia tidak tahu kebenarannya, mengapa pilar itu runtuh di bawah pengawasannya. Atau adakah orang lain yang mengetahui kebenarannya, mengamati tempat ini. Tak ada waktu untuk merenung lebih lanjut. Tanpa roh pedang dan kerajaan ilahi, sosok Ning Changjiu yang menerjang benar-benar mencari kematian. Pedangnya menghantam Ning Changjiu dengan presisi yang tak tertandingi. Pedang itu bersinar terang, bagaikan salju. Energi pedang Ning Changjiu hancur berkeping-keping, tubuhnya terkoyak, darah sucinya berceceran, menguap dengan cepat oleh energi pedang. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi puluhan ribu retakan, dan pupil matanya kabur dalam energi pedang. Di belakangnya, matahari merah hancur berkeping-keping, dan gagak emas terbang kembali ke istana ungu yang hampir musnah sambil meratap. Kemudian, bersama jasadnya, energi pedang Sein pedang yang tak tertandingi menebas mereka ke langit maha kuasa. Langit pun retak, memperlihatkan laut reruntuhan di belakangnya. Laut reruntuhan adalah rawa terbesar, yang langsung menyelimuti jasadnya. Kwenzu dapat merasakan bahwa Ning Changjiu telah mati di bawah pedangnya, dan laut reruntuhan adalah tempat pemakamannya, tempat di mana hanya ikan bersisik buta dan pemakan jiwa yang dapat bertahan hidup, perlahan-lahan menguras sisa jiwanya. Energi pedang semakin kuat, mendorong jasad pemuda berpakaian putih itu ke laut reruntuhan, menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, baik Lu Jiajia di Laut Selatan maupun Cao Xiaoli dari Sekte Roh Kuno merasa seolah-olah mereka telah menginjak udara dalam mimpi, seolah-olah sesuatu yang sangat penting telah lenyap, sesuatu yang pada akhirnya akan lenyap. Lu Jiajia mendongak, tertegun sejenak sebelum melesat ke atas seperti orang gila. Cao Xiaoli juga telah mati-matian bergegas keluar dari Netherworld kuno. Di Istana Merah, Siming mencengkeram hatinya, pupil matanya mengerut, rambut panjangnya seketika memutih seputih salju. Ia mendongak dan melihat lilin abadi di atas meja berkedip-kedip lalu padam. Bai Zhang juga merasakan ada yang tidak beres. Laut Selatan sudah begitu dekat. Apakah mereka terlambat? Apakah Chang'e salah perhitungan? Ia melirik Ye Chang'ong dengan penuh semangat, mencari petunjuk. Ye Chang'ong perlahan membuka matanya dan menatap ke depan, wajahnya setenang bulan, tak berubah bagai waktu. Kuda Dewa Perunggu itu berlari kencang menembus malam, dan di depan, Sekte Roh Kuno sudah mulai membentuk garis besarnya. Di kerajaan barat, Zhao Xianger menatap cermin air dengan linglung untuk waktu yang lama. Ia menyaksikan tanpa daya saat laut reruntuhan runtuh, wujud Ning Changjiu yang tak bernyawa dan tak manusiawi tenggelam ke dalamnya, tak pernah terlihat lagi. Ia merasa seperti tersambar petir, pikirannya mati rasa, dan ia tak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Kemudian, ia memahami alasan runtuhnya kerajaan ilahi gagak emas. Pilar ilahi kelima, kelahiran kembali, adalah sebuah kesalahan. Ia melihat dengan jelas bahwa di dalam pilar ilahi itu hanya ada Ning Changjiu dan Ning Xiaoling. Tidak ada jejak Ning Qinsui, tidak ada kehadiran Nyonya Bai yang mengintai, dan tidak ada pejabat yang panik. Meskipun ia tidak ada di sana, ia tahu apa yang terjadi hari itu. Jadi, ia langsung dapat melihat kesalahan, kelahiran kembali itu. Justru karena tatapannya dari jarak ribuan mil, pilar ilahi itu runtuh lebih dulu. Sebelum pilar itu runtuh, ia telah menyerap roh pedang ke dalam tubuhnya. Serangan terakhir itu hampir seperti bunuh diri. Mengapa ia membangun pilar ilahi seperti itu? Apakah itu disengaja? Apakah ia tahu aku sedang mengawasinya? Banyak pertanyaan datang silih berganti, dan kekhawatiran Zhao Xianger tak kunjung mereda, karena ia benar-benar tak bisa merasakan napas Ning Changjiu. Ning Changjiu, apa yang akan kau lakukan? Di negeri kuno dunia bawah. Ning Xiaoling duduk di singgasana. Zhou Yu menyadari bahwa hari ini, sosok penguasa dunia bawah gemetar. Namun gadis itu tak membuka matanya. Jika lautan hatinya adalah danau yang gelap, maka di saat kematian kakaknya, setetes air jatuh ke permukaan danau yang sunyi bagai cermin. Gadis itu menjawab dalam hatinya. Aku tahu, Kak, serangan ke Wenzu merupakan pedang sekaligus perintah. Bahkan setelah membunuh Ning Changjiu, pedang suci yang terkondensasi dari cahaya bintang tak lagi mampu menahan niat pedang yang tak terlihat selama 500 tahun.
Pedang itu meledak di langit, berubah menjadi pertunjukan kembang api yang paling gemilang. Pertunjukan ini meletus di alam hampa, tampak seperti cahaya kabur dari sudut pandang manusia biasa. Namun paviliun pedang, ribuan mil jauhnya, menyaksikannya. Zhou Zhenyu menatap langit malam yang tiba-tiba cerah, menghunus pedangnya, berjalan ke halaman, dan membunyikan lonceng perunggu yang menggantungkannya. Murid-murid lain juga secara bertahap berdatangan ke halaman. Dari 14 murid di paviliun pedang, 13 orang tersisa, kecuali Liu Xiwan. Saat ini, Liu Junzuo memegang ranah tertinggi di antara para murid. Cahaya pedang bersinar terang di langit malam. Perintah guru telah diberikan, dan hari-hari terakhir semakin dekat, kata Zhou Zhenyu. Zhou Zhenyu adalah satu-satunya yang mengetahui detail lengkap instruksi Sang Suci Pedang kepada mereka. Terlebih lagi, ketika Master Pedang memberinya instruksi, beliau tidak menyampaikannya secara sederhana, melainkan membenamkan kesadarannya dalam benaknya. Hanya ketika peristiwa itu benar-benar terjadi dan murid-muridnya melihatnya, ingatan yang tersembunyi di lautan kesadarannya akan terbangun. Liu Junzuo bertanya, instruksi apa yang guru sampaikan? Zhou Zhenyu menjawab, guru berkata bahwa setelah cahaya pedang memenuhi langit malam, gua ke-73 paviliun pedang akan terbuka. Di sana, terkumpul energi pedang perkasa paviliun pedang yang terkumpul selama 500 tahun terakhir, semua murid paviliun pedang harus memasuki gua ini untuk menempa tubuh mereka selama 45 hari. Setelah 45 hari, kita akan berangkat bersama. Para murid bingung, pertanyaan mereka berputar-putar. Mengapa 45 hari? Berangkat bersama, kemana, di mana guru sekarang, dan apa yang akan beliau lakukan? Zhou Zhenyu memegang tangannya, membungkam pertanyaan mereka. Kalian tidak perlu melakukan apapun, cukup patuhi instruksi guru. Karena gua telah terbuka, ikutilah aku. Dalam 45 hari, kita akan berangkat dan tiba di sana. Lalu, Zhou Zhenyu ragu sejenak, untuk meyakinkan para murid, lalu melanjutkan, maka tibalah hari kesucian guru. Kata-kata sederhana ini membuat seluruh halaman hening. Kesucian, dua kata itu bagaikan api yang membakar pikiran mereka. Maka, 45 hari yang tampaknya singkat itu terasa abadi. Tanpa bertanya lagi, mereka semua mengikuti instruksi sang kakak dan memasuki gua. Sang kakak berhenti dan menatap Liu Junzuo. Adik perempuan, Liu Junzuo perlahan kembali tenang, tatapannya beralih dari cahaya langit yang memudar. Wanita itu memejamkan mata dan terdiam sejenak. Kemudian, sambil menggelengkan kepalanya pelan, ia dengan santai menyelipkan seikat rambutnya dan berkata lirih, tidak ada apa-apa. Di atas Laut Nanming, kilat tiba-tiba membelah langit, dan hujan deras turun. Cao Xiaoli berlari panik di tengah hujan lebat, kabut putih menyelimuti langit, seolah-olah ia sendirian di dunia. Terkadang ia menghunus pedang dan melesat, terkadang ia terjerembab ke lumpur. Ia tak mampu lagi mempertahankan ketenangannya, perasaan goyah di hati daunnya membuatnya mustahil mempertahankan ketenangannya. Di tepi Laut Nanming, perempuan muda itu, setelah menghunus pedangnya ke titik ini hanya dengan satu tarikan napas, ambruk ke tanah, kelelahan. Air hujan mengalir ke mulut dan hidung Cao Xiaoli, mencekiknya. Ia terbatuk-batuk tanpa henti, rasa ingin pingsan membayangi pikirannya. Saat ia merasa ingin pingsan, mimpi-mimpi yang baru saja terjadi membanjiri pikirannya, menyerang kesadarannya dan membuat jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sungai yang berkelok-kelok, desa-desa di sekitarnya, dan bangunan merah kecil yang terlindung oleh tetesan air di dasar sungai. Akhirnya, ia melihat dirinya mengenakan gaun pengantin, bersandar pada pedangnya, berdiri menghadap matahari terbenam. Kenangan berkelebat, dan ia tiba-tiba teringat metode Dao yang diajarkan gurunya untuk dikultivasikan. Ia telah mengolah metode Tao ini selama berbulan-bulan, dari kota alam rusak hingga Nanzu. Hari ini, sebuah pencerahan tiba-tiba membawanya pada namanya, Dewi Sungai Luo. Metode Tao ini memang miliknya. Di tengah hujan deras, Cao Xiaoli membuka kedua lengannya. Tetesan kekuatan Tao mengalir deras melalui dirinya, berubah menjadi kekuatan dahsyat yang beresonansi dengan langit dan bumi. Hujan perlahan mereda. Kemudian, semua tetesan hujan membeku di udara, menyatu dan menyatu, membentuk satu sungai yang tak terputus. Sungai yang dahsyat itu bergelora, berputar-putar di sekelilingnya. Inilah Sungai Luo yang utuh. Bagi dunia, Sungai Luo adalah sungai panjang di barat laut, tetapi baginya, itu hanyalah sebuah konsep. Tempat bersemayamnya Luo Shen adalah Sungai Luo. Sungai Luo dinamai menurut namanya. Saat ini, Cao Xiaoli memasuki 5 jalan. Namun ia tak menemukan satupun kebahagiaan. Ia menatap laut selatan yang kosong, pada balok kayu patah yang mengapung di air seperti perahu tunggal, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Guru, Xiaoli telah mencapai 5 jalan. Xiaoli layak bertarung bersamamu. Di mana kau? Saat ini, di laut selatan, Lu Jiajia, yang telah terbang dengan liar, merasakan sesuatu menjepit bahunya. Ia tersadar dan melihat ke samping, menyadari bahwa itu adalah pecahan matahari yang sebelumnya melindunginya dari sebagian besar kerusakan. Ia mengambil pecahan itu dan samar-samar memahami sesuatu. Di atas, di titik tertinggi di langit,
Laut reruntuhan yang terpotong perlahan menutup. Pedang Sein pedang yang menakjubkan dan tubuh Ning Changjiu lenyap bersama-sama. Wenzu menatap laut reruntuhan. Kemenangannya begitu mudah sehingga ia tidak yakin apakah ia benar-benar telah membunuh Ning Changjiu. Ia berhenti sejenak, lalu mengulurkan dua jari tangan kirinya, menebas laut reruntuhan sekali lagi, mengirimkan aliran energi pedang ke dalamnya. Kemudian, alisnya semakin berkerut. Laut reruntuhan kosong, tubuh Ning Changjiu tampaknya telah lenyap. Sekte roh kuno. Ning Xiaoling duduk di singgasana, merasakan riak-riak yang mengalir di lautan kesadarannya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dalam satu hatinya, ia mendengar instruksi kakak laki-lakinya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia ragu bisa memenuhi instruksi itu, tetapi ia tahu ia harus melakukannya. Selama beberapa hari terakhir, kesadaran Ning Xiaoling telah lama terhubung dengan laut samsara. Kini, ia menyalurkan seluruh kekuatannya, praktis menyatu dengannya. Sesuatu tampak mengintai di dalam lautan kesadarannya, siap menerobos kegelapan pekat dan meledak. Jantung Ning Xiaoling berdebar kencang. Kegelapan pekat itu tertembus, dan sesosok makhluk mengerikan muncul. Seekor ular berbulu hitam legam. Ia nyata, atau mungkin simbol laut samsara. Seekor ular berbulu muncul dari kegelapan, membentangkan tubuhnya yang besar dan dengan erat menjerat kesadarannya, mencoba mencekik dan melahapnya, mengubahnya menjadi makanan bagi laut reruntuhan. Ning Xiaoling merasakan sakit yang mencekik, kesadarannya menyempit, tubuhnya kejang-kejang. Ia membuka mulut, megap-megap, kepalanya mendongak, menatap mulut ular berbulu yang menganga, berjuang melawan kekuatan iblis laut samsara. Ketika seseorang diambang mati lemas, segudang bayangan sering melintas di benaknya. Wajah guru dan kakak laki-lakinya berkelebat, semakin kabur. Sosok suster Xianger yang gagah, senyum suster Sueci yang sedikit sinis, dan bahkan bait-bait puisi Zhou Yu yang biasanya ia benci, berkelebat di benaknya satu per satu. Suara dan senyum mereka bagaikan jarum yang menusuk kulitnya, berusaha keras untuk tetap tenang. Dari 9 surga hingga 9 mata air di bawah. Di antara semua menteri dunia bawah, hanya aku yang berkuasa. Kakak laki-laki, kau memang orang seperti itu. Aku akan mencari surga dan dunia bawah untuk menemukanmu. Kakak senior, mari kita tinggal di sini mulai sekarang. Petik 2. Ning Xiaoling merasa seperti menemukan pisau di kegelapan. Ia tak tahu dari mana asalnya, tetapi ia meraihnya dan menusukkannya ke dalam kegelapan di hadapannya. Kenangan mengalir kembali bagai sungai, kembali ke momen pertemuan pertama mereka. Gadis itu, dengan wajah pucat dan kurus, mengangkat kepalanya, matanya berkilat waspada dan takut. Ia menatap pemuda berbaju putih itu, menatapnya, dan bertanya, "Tapi, siapa kau?" Boom! Raungan ular berbulu menggema di lautan kesadarannya, dan gadis itu gemetar. Lengan dan bilah pedangnya menebas ke bawah, menembus tulang dari daging pria itu. Ia tak tahu apakah ini bayangan dari lautan atau ilusi, tetapi pada saat itu, sebagai penguasa dunia bawah, ia akhirnya memahami kekuatan dunia bawah, roda reinkarnasi. Roda reinkarnasi benar-benar mengenalinya saat itu juga. Kesadarannya berkembang pesat, melampaui kekosongan roda reinkarnasi. Ia menemukan sosok putih di tengah lautan luas. Sosok itu compang camping bagai selembar kain, hanya menyisakan laut Qi dan istana ungu, tempat tinggal roh pedang dan gagak emas. Tubuhnya telah mati, jiwanya yang hancur hanyut sendirian, namun terpisah. Kakak senior, detak jantung Ning Xiaoling memacu, hampir berdenging di telinganya. Reinkarnasi. Ia membuka lengannya dan meraung sekuat tenaga, suaranya yang gemetar hampir serak. Otoritas diaktifkan saat ini. Laut samsara, yang tertidur selama ribuan tahun, akhirnya terbangun, kekuatan penuhnya tersalurkan ke dalam tubuh pemuda berbaju putih. Setelah laut samsara diaktifkan, jiwa Ning Changjiu yang hancur bersatu kembali di dalamnya. Di tengah kegelapan yang tak berujung, jiwa Ning Xiaoling yang seputih salju menggenggam tangan Ning Changjiu. Ning Changjiu kini tampak seperti anak kecil. "Ibu, bukan, aku bukan ibumu. Kau bisa memanggilku kakak." Kakak. Ya, petik 2. Siapa nama kakakmu? Ya, Ning Xiaoling, namamu adalah Ning Changjiu, umur panjang abadi. Ning Changjiu, umur panjang abadi. Tak lama kemudian, jiwa Ning Changjiu berubah wujud menjadi anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun. "Kita mau kemana?" "Ke tempat di mana kita bisa melihat cahaya. Ikuti aku dengan saksama dan jangan sampai tersesat." "Apa yang akan terjadi jika kau tersesat?" "Jika kau tersesat, aku akan sangat sedih." Laut samsara, yang membawa mereka berdua, naik dengan cepat. Kondisi spiritual Ning Xiaoling tetap tidak berubah, tetapi Ning Changjiu tiba-tiba menjadi 13 atau 14 tahun. "Akhir-akhir ini aku bermimpi." "Mimpimu tentang apa?" "Aku terus melihat kuil Tao. Rasanya sangat familiar, seperti aku sudah tinggal di sana sejak kecil. Ada 7 orang di dalamnya, tidak, 8. Baiklah, aku akan mengajakmu ke sana suatu hari nanti." "Kak, kau sudah lama mengenalku. Kenapa kau bertanya begitu?" "Ya, aku selalu merasa akrab. Di kehidupan kita sebelumnya, apakah kita suami istri?" Ya, kalau Xiao Changjiu sudah besar nanti, maukah kau menikah denganku?"
Anak laki-laki itu tersipu dan mengangguk tanpa terasa. Lautan samsara semakin cepat naik. Ning Changjiu sudah berusia 16 atau 17 tahun. Ia dan Ning Xiaoling berpegangan tangan dan mendongak bersama. Sudah sampai? Tanya Ning Changjiu. Ya, Ning Xiaoling mengangguk. Kita hampir sampai. Sebenarnya, aku ingat semuanya. Ingat apa, Kak? Tapi, Ning Xiaoling baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika melihat Ning Changjiu, yang telah kembali ke wujud aslinya. Ia menatapnya dengan lembut, dengan senyum di wajahnya. Kak, Ning Changjiu tersenyum lembut. Ah, guru, kakak senior. Ning Xiaoling menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya, setengah menangis dan setengah tertawa. Ning Changjiu memeluknya. Xiaoling sudah dewasa, katanya. Kakak senior, jangan sampai terluka separah ini lagi. Ning Xiaoling tersedak sedikit. Kalau kau terluka lagi, Xiaoling tidak akan mengenalimu. Baik, kakak senior, aku janji, kata Ning Changjiu. Keduanya berpelukan dalam diam. Di ujung laut samsara, Ning Xiaoling memanfaatkan kesempatan itu untuk mencium pipinya dan berbisik. Kakak senior, aku menemukanmu. Di kuil kerajaan Nether kuno, melalui gerbang di belakang aula, laut samsara mulai bergejolak. Di dalam aula, gerbang tertutup, dan sosok Raja Ikan dan Zhou Yu telah menghilang. Bangunan merah yang sunyi itu berhenti di pintu masuk sekte roh kuno. Kuda Dewa Perunggu menghilang, dan tulang naga penjara kematian kembali dikalungkan di leher Bai Zhang. Siming menahan Bai Zhang di dalam bangunan kecil itu, menunggu. Ia menatap lilin abadi yang telah padam di atas meja, kekhawatiran di matanya yang sedingin es bagaikan kabut tebal. Saat ini, Ye Chan Gong, dengan tangan dan kaki sedingin es, berdiri di gerbang kerajaan kuno Netherworld. Gaun putihnya yang tidak pas tampak agak longgar. Zhou Yu dan Raja Ikan dengan gugup memperhatikan tamu tak diundang ini. Gadis mungil itu mengulurkan jari ke arah pintu yang tertutup dan mengetuknya dengan lembut. Jejak otoritas murni terpancar di ujung jarinya. Kehidupan, reinkarnasi, Ning Xiaoling dapat membawa jiwa Ning Changjiu keluar dari laut reruntuhan, sementara, kehidupan, Ye Changong dapat memperbaiki tubuhnya yang hancur. Gerbang aula belakang terbuka. Dalam kegelapan yang pekat, sesosok putih terangkat oleh arus laut samsara dan mendarat dengan lembut di aula. Seorang pemuda berpakaian seputih salju berbaring tenang di tengah aula. Di singgasana dunia bawah, Ning Xiaoling juga membuka matanya. Jiwanya telah mengalami kehidupan yang singkat dan tergesa-gesa di laut samsara. Wanita muda itu tiba-tiba tersadar dan melihat pemuda itu terbaring di aula. Ia segera bergegas ke sisinya. Di aula, di mana cahaya dan bayangan berkelap-kelip, seorang gadis bergaun berwarna buah pir berlutut di sampingnya, dengan lembut memanggil namanya. Di dalam rumah ungu, di kerajaan gagak emas, dari reruntuhan pilar dewa terakhir, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, bercampur dengan gambaran-gambaran momen sebelum runtuh. Gambaran-gambaran di dalam pilar itu tumpang tindih dengan apa yang terjadi di kuil dunia bawah. Di dunia ini, memutar balik waktu 12 tahun tidak ada, jadi ia tidak bisa memperbaiki cacat logika dalam kelahiran kembali pilar dewa yang asli. Maka, ia hanya terlahir kembali. Ini adalah kelahiran kembali yang disaksikan oleh langit dan bumi, kelahiran kembali yang dapat dilacak. Pilar dewa yang baru bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Bersama 4 pilar sebelumnya, pilar itu dengan mulus menopang seluruh kerajaan dewa, tanpa cacat sedikit pun. Langit menggelap, dan cahaya lilin berkedip-kedip. Di kuil Netherworld, pemuda yang seharusnya mati membuka matanya. Sementara itu, di Laut Selatan, Sang Suci Pedang, yang telah mencari tanpa hasil dan hendak melarikan diri dengan pedangnya, berhenti di tengah jalan. Ia berbalik dan menatap ke kejauhan, seolah menghadapi musuh yang tangguh.